Perjalanan jadi high value man bosen banget. Gak boleh pacaran, gak boleh mabuk, gak boleh bebas. Mendingan jadi cowok biasa aja, bisa pacaran, mabuk, dan lainnya. Wait, jangan sedih dulu dah. Kata siapa high value man gak boleh pacaran? Video ini khusus gue buat bagi yang ingin menjadi high value man tapi mau pacaran juga. Sebelumnya gue sudah beberkan peraturan Sigma Man yang buat wanita bersujud di kaki lo. Ini videonya. Sebaiknya lo tonton dulu video itu karena beberapa peraturan di sini penjelasannya ada di video itu. Oke, jadi bila memang lo mau pacaran dan tetap di jalan seorang high value man, gue akan beberkan peraturan yang gak terlalu ekstrim kayak di video yang udah gue tunjukin. Cuma ini sedikit lebih longgar aja lah, tapi bukan artinya gak ketat peraturannya. Sama ketat, cuma gue kurangin aja 1%. Apakah peraturan ini bisa menghindar lo dari hal yang tidak lo inginkan? Mungkin saja. Pacaran sendiri dalam agama adalah hal yang haram bro, karena ini dekat dengan yang namanya zina. Ya karena lo tahu sendiri kan aktivitas orang kalau pacaran ngapain aja. Mulai dari pegangan tangan, nanti malah megang isinya celana. Perlu lo ketahui juga bahwa peraturan ini gue masukkan aturan agama juga. Jadi bukan peraturan yang gue karang sendiri. Sebelum lo membuat peraturan ini, lo ketahui dulu jadwal harian lo, mulai dari pagi sampai tidur selama 1 minggu. Setelah lo mengetahui itu, lalu mulai masukin peraturan lo sendiri. Jadi contoh begini, nanti lo sesuaikan ya sama jadwal lo sendiri. Lo bangun jam 4 pagi buat ibadah. Setelah itu lo baca kitab suci, sarapan, lalu nge-gym. Pulang dari gym, mandi, makan siang, ibadah, lalu belajar. Sekitar jam 2 siang atau jam setengah 3, tidur setengah jam. Lalu sore bantu orang tua atau melanjutkan apa yang tengah lo pelajari tadi. Jam 5 atau jam setengah 6, makan. Setelah itu siap-siap lagi ibadah sampai nanti jam setengah 8. Jam 8 nanti makan malam, setelah itu nonton film, belajar gitar. Jam 10 tidur. Tapi khusus malam minggu, jam 11 tidur. Kenapa harus mengetahui jadwal harian? Gunanya adalah agar aktivitas sakral lo gak bisa diganggu, agar pacar lo juga mengetahui jadwal harian lo, sehingga dia tahu kapan lo bisa diganggu dan kapan gak bisa diganggu. Kebanyakan pria mau aja jadwal hariannya diganggu sama pacarnya. Lo jangan sampai jadwal harian penting lo diganggu oleh pacar lo. Misal begitu ya bro, jadwal harian lo itu jadwal yang bisa banget lo ubah. Nah setelah lo mengetahui jadwal harian selama minggu, waktunya lo membuat aturan lo saat pacaran. Misal, selama pacaran gak ada yang namanya pegangan tangan. Lo tekankan itu kepada dia. Jangan ragu. Kalau dia megang-megang gak jelas apalagi mulai agresif, pindahin tangannya atau lo tinggalin dia sendiri. Pria yang punya pendirian akan dikagumi oleh wanita bro. Kalau makan, gak ada yang namanya lo yang bayarin. Bayar sendiri-sendiri. Kalau dia mau beli barang, dia yang harus ngeluarin uang, bukan lo yang keluar uang. Andai kamu tekankan, jangan beli barang yang mahal banget. Ajarkan dia manage uang. Hari ini makan wagyu, besok makan garam doang yang ada. Bila lo yang gak suka yang namanya keluar buat jalan gak jelas, jelaskan dan tekankan bahwa lo tak menyukai hal itu. Jangan lupa juga buat menolak ke tempat yang mahal agar dia nggak boros juga. Apalagi kalau diajakin ke klub malam. Duit lo itu sangat berharga bro. Daripada buat wanita, lebih baik piara kambing bisa gemuk, kata almarhum Om Kasino. Jangan lupa juga lo harus mengingatkan tentang kesehatan dia dan juga ibadahnya. Dia nggak suka gimana? Tinggalin. Dia minta pun lo cium, pegangan tangan, tolak mentah-mentah, tai halal bro. Kalau lo main ke rumah dia, bilang kepada dia bahwa lo akan menunggu di luar, apa di ruang tamu atau ruang keluarga, atau mungkin lo nunggu aja di teras. Lo perlakukan diri lo sebagai tamu yang sesungguhnya. Kau dia ngajak masuk ke kamar gimana? Bahkan maksa agresif. Bilang, oke, gue masuk, tapi andaikan lo mengendung, gue gak akan tanggung jawab dan gue cari yang lain. Lo harus meluruskan pikiran dia. Kalau perlu, lo ajak dia berpikir secara logika. Nafsu itu membuat orang pinter jadi idiot kelewatan. Saat ulang tahun, andai lo mau kasih dia hadiah, silakan bro. Tapi jangan ngasih yang mahal banget. Kasih aja yang dia butuhkan. Terkadang hal yang kecil bisa memorable bila itu di saat yang tepat. Bila memang lo nggak bisa memberikan, katakan sesungguhnya. Andaikan lo harus beralasan, alasannya berlebihan sedikit gak masalah bro. Demi kebaikan lo sendiri, asal jangan terlalu lebay ya. Andai lo diajak jalan-jalan sama dia, cuma lo berdua aja, jangan mau bro. Karena ini adalah gerbang menuju 9 bulan mengendung. Pria memang berlibido tinggi, tapi yang harus lo ketahui bro, libido wanita bisa lebih tinggi daripada pria. Wanita rela melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia akan melakukan segalanya bro. Apabila di saat lo berdua dan dia menginginkan hubungan haram, dia nggak segan bugil di depan lo agar kebutuhan bodohnya terpenuhi. Pada saat ini juga banyak pria yang mengkhianati prinsip hidupnya. Mereka gagal memegang kode etik hidup mereka sendiri. Mungkin di saat melakukan itu lo puas, bahkan setelah sesi pertama lo akan kambuh lagi sampai berulang-ulang. Pada saat itu juga perjuangan lo untuk menjadi high value man hancur lebur. Lo harus mengulangnya dari nol lagi. Cara agar hal itu tak terjadi adalah tolak bila itu hanya lo berdua saja. Bila sama temannya masih mendingan. Tapi kalau nggak ada cowoknya, jangan bro. Ini akan jadi hal yang gila. Andaikan lo takut walau ada temen cowoknya, takut hal yang tak terkendali, gak usah ikut terus kalian. Bila lo mau aman, tunggu saat lo diajak oleh keluarganya. Andaikan orang tuanya berkata untuk menghemat biaya, itu kenapa lo harus sekaman? Katakan terus terang bro pada orang tuanya. Mereka akan memandang lo bukan seperti pria kebanyakan. Mereka akan respect. Dan apabila orang tuanya tidak bisa akan hal itu, jangan ikut dulu.
Di saat malam, katakan bahwa lo nggak suka yang namanya sleep call karena nggak ada faedahnya. Udah gitu ngurangin jam tidur. Tekankan juga aktivitas apa yang nggak bisa diganggu gugat agar dia mengerti. Wah, dia nggak suka akan hal itu, tinggalin bro. Ada wanita yang kayak Taylor Swift yang mau menghargai prinsip hidup lo di luar sana. Anda lagi ada hal yang menurut lo nggak ada faedahnya, bahkan cenderung merugikan lo berdua. Tolak bro, jangan ragu. Misalkan dia jadinya malah marah gak jelas. Terangin kenapa ini nggak bagus. Apalagi ini jelas merugikan lo berdua. Apalagi kalau ini lebih merugikan pacar lo. Terangkan dengan jelas. Di saat seperti inilah lo harus membuka matanya. Bila lo berhasil menerangkan itu, wanita akan kagum bro, yakinkan. Ya kalau emang dia nggak suka diterangin, dia cari pembelaan padahal itu jelas hal yang salah dan merugikan, ya tinggalin. Oh ya, ini yang terpenting. Di saat dia marah karena hal yang nggak jelas, bahkan pemicunya receh atau bahkan lo nggak ngerti, jangan ikutan marah bro, karena ini akan drama jadinya. Wanita menyukai hal ini bro, semakin lo kebakar, semakin suka dia. Cara menghindarinya adalah tetap tenang. Coba lo dengarkan apa yang membuat dia marah, karena wanita suka men-trigger pria dengan hal simpel kayak gini. Tapi andai lo tetap gak ngerti, stay silent bro. Andai kan dia marah gak jelas karena emang lagi hype, lo harus mengerti masalah ini bro, dan jangan kebakar juga. Kalau lo suka olahraga, ajak dia buat olahraga. Kalau lo suka nge-gym, boleh dia buat nge-gym juga. Kalau lo suka kalistenik, bawa aja dia ke tempat latihan lo, karena lo mengenalkan kepada dia mengenai dunia lo. Jangan takut bro, apabila lo membawanya ke tempat yang dia belum pernah rasakan. Dia akan mengingat itu bro, karena wanita selalu ingin merasakan hal yang berbeda. Hampir gue lupa. Lo tekankan juga bagaimana dia dress up. Lo tegur dia apabila dia terlalu terbuka. Lo tegur keras. Kalau emang dia bersikeras gak mau ganti, cabut lo. Waktu lo di rumah lebih berharga. Kucing lo di rumah nungguin lo, mau ngajarin lo MMA supaya lo bisa jadi heavyweight champion. Jangan diem bro. Kalau dia mengumbar tubuhnya, tegur dia. Dia mungkin suka hal itu karena dia belum kena apesnya. Sekalinya udah kena, baru tau rasa. Oke, jadi dari peraturan yang udah gue sebutkan, mungkin masih banyak yang gak gue tulis. Nanti bisa lo sesuaikan lagi. Ingat dulu, kalau diajak buat hal yang gak ada faedahnya, gak usah. Kalau dia membawa lo ke gerbang kesesatan, tolak. Ingat, kucing lo nungguin lo di rumah buat ngajakin lo sparring MMA. Dari peraturan yang sudah gue sebutkan, ini benar-benar minim atau bahkan gak ada yang namanya sentuhan. Arti dari peraturan yang telah lo buat adalah pacar lo hanya boleh menyentuh lo saat sudah sah. Yakinkan bro, bila dia cuma bisa lihat lo doang tanpa bisa menyentuh diri lo, cara tak langsung lo membuat dia berimajinasi bagaimana bila dia berhasil menyentuh lo. Di saat wanita membayangkan hal seperti ini, mereka sangat suka bro, bahkan jauh lebih menyukai daripada pacaran secara asli dan bisa saling menyentuh. Itu kenapa mereka yang ngarang bisa jadi istri dari idol K-pop, karena itu bisa dilihat tapi nggak bisa disentuh. Semakin value lo tinggi dan peraturan ini tetap lo pegang teguh, pacar lo akan semakin ingin memiliki lo. Hanya untuk apa? Menyentuh lo saja. Satu lagi bro, hampir lupa. Don't be a simp atau jangan badut, karena ini yang wanita suka lakukan kepada pria. Sekalinya wanita mendapatkan seorang pria, mereka akan merantai leher lo. Jadi bila pacar lo mencoba merantai leher lo, lawan itu. Nisi fortes homines praesen mundi. Ora et labora.